Dikisahkan, Kiai Haji Ahmad Dahlan sangat perhatian kepada pemuda-pemuda di Kauman Yogyakarta. Beliau berusaha untuk mendekati mereka dan pada akhirnya berhasil mengumpulkan mereka pada satu wadah yang disebut dengan Siswa Proyo Priyo. Beliau mengumpulkan para pemuda itu untuk dididik. Tetapi mengapa ya kok para pemuda yang dididik pada waktu itu? Raih kejayaan bersama di sekolah kreatif yang kucinta. Assalamualaikum. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Sebelumnya, Pak Diki mengucapkan selamat karena telah naik ke kelas 4. Di kelas 4 ini, Pak Diki akan mengajar kalian mata pelajaran kemuhammadiyahan. Untuk hari ini, kita belajar apa ya? Kok sepertinya tadi berkaitan dengan pemuda? Ya, hari ini kita akan belajar tentang sejarah pemuda Muhammadiyah. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, agar kalian mengenal apa itu pemuda Muhammadiyah. Yang kedua, memahami sejarah berdirinya pemuda Muhammadiyah. Dan yang ketiga adalah menyukai pemuda Muhammadiyah. Selanjutnya Pak Diki ingin bertanya, kira-kira siapa di antara kalian yang pernah mendengar kata pemuda Muhammadiyah? Atau mungkin ada salah satu dari saudara kalian yang menjadi anggota dari pemuda Muhammadiyah? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Dikisahkan, Kiai Haji Ahmad Dahlan sangat perhatian kepada pemuda-pemuda di Kauman Yogyakarta. Beliau berusaha untuk mendekati mereka dan pada akhirnya berhasil mengumpulkan mereka pada satu wadah yang disebut dengan Siswa Proyo Priyo. Beliau mengumpulkan para pemuda itu untuk dididik. Tetapi mengapa ya kok para pemuda yang dididik pada waktu itu? Jawabannya adalah karena pemuda memiliki banyak sekali kelebihan. Kira-kira siapa yang bisa menyebutkan apa ya kelebihan dari para pemuda ini? Pak Diki beri contoh. Salah satu kelebihan dari para pemuda adalah yang pertama, mereka memiliki semangat yang lebih besar daripada anak-anak ataupun orang tua. Yang kedua, mereka memiliki tenaga yang lebih kuat daripada anak-anak ataupun orang tua. Yang ketiga, mereka juga memiliki ide yang sangat banyak daripada anak-anak ataupun orang tua. Nah, kira-kira siapa yang bisa menyebutkan kelebihan yang lainnya? Pak Diki tambahkan lagi ya. Dan yang keempat adalah mereka memiliki keberanian dan juga bakat yang lebih besar daripada anak-anak ataupun orang tua. Maka dari itu, karena mereka memiliki kelebihan yang sangat banyak, maka kelebihan itu perlu dididik dan juga diarahkan kepada hal-hal yang baik. Itulah yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dengan kelebihan sebanyak itu, kira-kira apa ya yang diajarkan Kiai Haji Ahmad Dahlan kepada para pemuda yang ada di Kauman itu? Apakah yang diajarkan adalah mata pelajaran? Atau mungkin tentang kekuatan fisik? Jawaban yang benar adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan para pemuda siswa Proyo Priyo itu yang pertama adalah mendidik agama, yang kedua budi pekerti, dan yang ketiga adalah keterampilan. Kemudian kita jadi bertanya, kenapa ya kok yang diajarkan pertama itu agama, budi pekerti, lalu keterampilan? Kira-kira kenapa ya? Jawabannya adalah karena belajar agama ataupun budi pekerti mampu menjadikan kita sebagai pribadi yang berakhlak baik. Dan manusia yang memiliki akhlak yang baik itu jauh lebih utama. Contoh sederhananya adalah ada seorang pemuda
yang dia itu memiliki kepintaran yang hebat. Akan tetapi karena memiliki sifat tidak jujur, maka kepintarannya menjadi kurang bermanfaat. Atau ada lagi, seorang pemuda yang memiliki kecerdasan yang luar biasa, tetapi karena tidak memiliki sopan santun, maka kecerdasannya menjadi berkurang nilainya. Yang benar adalah kita menjadi pribadi yang pintar, tetapi juga memiliki akhlak yang baik. Maka dari itu, perlu bagi kita untuk belajar ilmu agama dan juga budi pekerti, agar kita menjadi manusia yang berakhlak mulia. Kemudian, siswa Proyo berkembang sangat pesat, hingga pada akhirnya pada Majelis Tanwir tanggal 2 Mei 1932 resmilah didirikan yang namanya Pemuda Muhammadiyah. Pak Diki, kira-kira apa saja ya kegiatan dari Pemuda Muhammadiyah di zaman sekarang? Pak Diki akan menyebutkan 2 saja. Yang pertama, perhatikan gambar di samping Pak Diki ini. Ya, itu adalah kegiatan para pemuda Muhammadiyah yang membersihkan rumah-rumah ibadah. Apakah kegiatan itu kegiatan yang bermanfaat? Ya, tentu saja. Sekarang coba perhatikan gambar yang kedua. Nah, gambar di samping adalah kegiatan pemuda Muhammadiyah yang sedang belajar ilmu bisnis. Kira-kira apakah kegiatan itu bermanfaat? Jawabannya tentu saja. Maka dari itu, bila nanti kalian menjadi pemuda, carilah tempat belajar atau tempat bergaul yang bisa mengarahkan kelebihan kalian untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Juga carilah tempat-tempat yang belajar ilmu agama agar kalian bisa menjadi manusia yang berakhlak mulia. Jangan sampai ketika kita menjadi pemuda yang tidak belajar apa-apa, atau bahkan menghabiskan masa mudanya hanya untuk bersenang-senang saja. Nah, kira-kira siapa di antara kalian yang ketika nanti menjadi pemuda tertarik untuk bergabung ke Pemuda Muhammadiyah? Semoga banyak yang tertarik ya. Demikian video penjelasan dari Pak Diki. Yuk kita lanjut ke sesi pertanyaan. Nah, untuk sesi pertanyaan ini Pak Diki hanya memberikan 3 soal saja. Siap-siap ya. Soal yang pertama, diskusikan dengan orang tua kalian bagaimana pengalaman ayah atau bunda kalian ketika masih muda. Tuliskan cerita itu di buku tulis ya. Soal yang kedua, apa hal baik yang bisa ditiru dari pengalaman ayah atau bunda kalian ketika masih muda? Soal yang terakhir, carilah informasi 2 kegiatan dari Pemuda Muhammadiyah di zaman sekarang. Tugasnya dikumpulkan melalui WA, dikirim ke WA-nya Pak Diki ya. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.